Oke, jadi video ini dibuat karena banyak sekali tutorial dan proyek IoT yang serius untuk proyeknya. Misalnya proyek untuk keperluan penelitian, proyek untuk kegiatan komersil, dan intinya proyek-proyek IoT yang serius untuk digunakan secara real, begitu ya. Dari proyek tersebut banyak yang tidak memperdulikan mengenai aspek infrastruktur ataupun best practice-nya. Alias yang penting bisa connect, yang penting sensor bisa tampil, yang penting bisa kontrol, seperti itu. Tanpa memperdulikan berbagai macam aspek yang ada di sana. Nah, salah satunya adalah penggunaan Firebase. Di proyek IoT, menggunakan Firebase betul bisa, tapi masalahnya adalah penggunaan ini, cara penggunaan yang salah. Kenapa? Di mana salahnya? Mari kita simak. Nah, banyak dari teman-teman semua yang pemula khususnya ya, lalu melihat tutorial IoT yang ternyata pakai Firebase, bisa, iya, betul. Cuma masalahnya adalah tidak menerapkan best practice. Jadi Firebase ini adalah mesin database, bukan untuk komunikasi data, tapi untuk menyimpan data. Fungsi utama Firebase itu adalah untuk menyimpan data, karena dia sebagai database, bukan untuk komunikasi data. Jika kita ingin melakukan komunikasi data, maka gunakanlah yang seharusnya untuk komunikasi data. Misalnya protokol komunikasi, contohnya salah satunya ya MQTT. Ini yang salah satu yang paling tepat digunakan pada proyek IoT. Karena MQTT sendiri sudah standar ISO untuk komunikasi data. Nah, baru dari komunikasi MQTT ini disimpan ke Firebase. Jadi bukan tok menggunakan Firebase saja untuk komunikasi sekaligus untuk menyimpan data, tetapi untuk komunikasi datanya sendiri, untuk database-nya juga sendiri. Jadi sesuai dengan peruntukannya. Salahnya adalah di situ untuk tutorial-tutorial yang banyak bertebaran di internet. Dan ya, seharusnya menggunakan protokol komunikasi untuk komunikasi, dan untuk menyimpan data, gunakan penyimpanan data. Lagi pula teman-teman ya, kita menggunakan Firebase itu artinya sudah menggunakan layanan Google Cloud Platform, atau kita singkat ya jadi GCP, Google Cloud Platform. Jadi di GCP ini semua sudah di-cover, bahkan untuk IoT sudah disediakan layanannya. Kita tinggal pakai saja layanan tersebut. Termasuk Firebase tadi untuk layanan penyimpanan data, database, seperti itu. Tinggal ya kitanya saja bikin proyeknya yang asal jadi, atau bikin proyek yang mempertimbangkan berbagai aspek tadi. Jadi jika kita ingin menggunakan Firebase, maka seharusnya seperti ini. Silahkan di-pause. Kita lihat di diagram tersebut bahwa data dikirim dahulu dari device ataupun sensor ke cloud platform. Barulah dari cloud platform tersebut disimpan datanya ke database. Dalam hal ini menggunakan Firebase ya tentu saja. Jadi dari device dikirim ke cloud platform menggunakan protokol komunikasi yang sesuai peruntukannya. Dari situ baru diolah, disimpan ke Firebase, bukan dari perangkat langsung disimpan ke database, bukan seperti itu. Itu bukan best practice-nya. Walaupun bisa, betul, tetapi ada kelemahan di sana karena Firebase bukan untuk komunikasi data. Sementara IoT itu kaitannya erat dengan komunikasi data. Oleh karena itu ya gunakan protokol komunikasi. Ya mungkin sama seperti kita makan sop yang kuahnya banyak ya di mangkok, dan makan sop di piring, yang piringnya itu piring flat. Kedua-duanya bisa, sama-sama bisa, baik di piring ataupun di mangkok, tetapi best practice-nya adalah di mangkok. Karena kalau di piring bisa jadi tumpah. Dan takarannya pun hanya sedikit, tidak sebesar atau sebanyak yang di mangkok. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi tadi ke diagramnya. Barulah dari Firebase ini datanya diteruskan ke klien. Misalnya ditampilkan ke handphone, ke web, dan sebagainya. Atau yang menggunakan Google Spreadsheet juga dari database, baru dari Firebase tadi baru ditampilkan ke spreadsheet. Saat ada data yang dikirim dari klien, artinya dari handphone, dari spreadsheet, dan lain-lain tadi sebagainya, maka data tersebut masuk ke cloud platform dahulu lewat HTTP, baru dari cloud platform itu diteruskan ke device lain dan masuk juga ke Firebase untuk data login. Jadi ada historiknya. Bukan semena-mena langsung dari
handphone tersebut atau dari klien tersebut langsung masuk database, kemudian dari database dikirim langsung ke device. Enggak, tidak seperti itu ya. Jadi dikirim lewat protokol komunikasi yang memang peruntukannya. Diagram tersebut, menurut teman-teman siapa yang membuatnya? Diagram tersebut dibuat oleh Google-nya sendiri sebagai pemilik cloud platformnya dan sekaligus pembuat Firebase-nya. Terlihat ribet memang, dan mungkin terlihat banyak yang perlu dipelajari. Ya, memang seperti itu. Mau bagaimana lagi ya, tidak ada yang instan. Masak mie instan saja tidak instan. Jadi untuk masak mie instan butuh step-step seperti itu. Dan kalau untuk sekedar hobi, sekedar proyek kecil ya, tidak masalah sebenarnya jika menggunakan komunikasi datanya Firebase. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika sudah masuk ke ranah industrial ataupun masuk ke proyek-proyek komersil. Masalah di sini terjadi karena membutuhkan banyak pertimbangan, banyak faktor yang mungkin tidak bisa kita bayangkan pada saat pembuatan proyek prototype. Tapi ketika masuk ke proyek industrial, hal-hal yang mungkin tidak kita bayangkan tersebut akan bisa terjadi.